that can do all things. His loving hands will leave you and save you always. God can do all things. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Bahagia sekali pagi hari ini kembali kita bersua dalam acara renungan pagi di hari Minggu pertama di bulan Juli, tanggal 5 Juli 2020. Untuk itu kita akan menjalani hari ini, harinya Tuhan yang dipersiapkan bagi kita untuk berhimpun dan beribadah memuliakan kebesaran kasih-Nya. Setelah 6 hari kita boleh bekerja, dan hari ini Tuhan persiapkan bagi kita untuk kembali memuji dan memuliakan. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan jadikan sebagai penuntun dalam perjalanan kehidupan kita di hari ini. Sebelum kita baca dan renungkan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa, meminta tuntunan dan terang Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami bersuka cita karena Tuhan telah melawat kami di waktu malam, dalam tidur dan istirahat kami yang boleh kami lewatinya dengan tenang dan damai. Dan Tuhan telah mengizinkan kami untuk kembali melihat sinar fajar kasih-Mu mereka dalam hidup kami, sebagai tanda kehidupan baru yang Kau berikan bagi kami secara cuma-cuma. Kami akan menjalani hari ini ya Tuhan, diawali dengan pagi baru ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari-Mu ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman bersama-sama di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa segala tulisan yang Tuhan ilhamkan bagi kita sangat bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan kami, tapi juga untuk mendidik kami dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih, firman-Mu penuh dengan daya pembaharu. Oleh sebab itu bahagialah hidup kami masing-masing dalam jalani kehidupan kami di hari ini lewat tuntunan firman-Mu. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, berikan pengertian bagi kami, sehingga kami dapat memahami apa maksud firman-Mu bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, berdoa dan mohon pertolongan daripada-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kudus yang Kristus Yesus kasihi, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Lembaga Alkitab memberikan judul dari pembacaan ini, Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah."
kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, pembacaan kita di pagi hari ini saya beri judul Tantangan dan Harapan. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut tentu adalah sebuah kisah yang tidak asing lagi bagi kita orang Kristen. Kita sudah seringkali mendengarkannya, membacakannya, mempelajarinya. Bahkan kita seringkali memainkan kisah ini dalam bentuk drama atau percakapan. Kisah ini sangat terkenal sekali. Bahkan kisah ini pula digambarkan oleh para pelukis dalam bentuk-bentuk lukisan yang amat bagus, indah dan elok. Mereka melukiskan Tuhan Yesus sebagai nakoda, sebuah kapal yang sedang menenangkan angin ribut dan ombak yang menderu dan bergelora di tengah lautan yang besar dan luas itu. Bahkan para pencipta lagu-lagu rohani Kristiani pun banyak yang menciptakan kidung puji-pujian rohani yang mengisahkan tentang kisah Tuhan Yesus meredahkan angin ribut itu dalam berbagai macam versi, irama dan nada, dengan syair-syair yang indah dan syahdu. Bahkan ada banyak pemilik smartphone atau HP yang menggunakan lagu-lagu ini sebagai nada panggilannya. Bapak Ibu, itu berarti kisah cerita ini tentu sebuah kisah yang sangat terkenal di segala abad dan zaman, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Ada banyak lagu yang kita dengar tentang kisah ini. Ada sebuah lagu pujian rohani yang berkata begini, "Meski laut tertutup hujan, arah ke negeri bahkan, Yesus jurumudi kita, amanlah tujuannya." Itulah nyanyian suara gembira, referensi dari nyanyian suara gembira ayat 56. Meski laut
itu tertutup hujan, arah ke negeri Bagam. Yesus jurumudi kita, amanlah tujuannya. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, kisah Tuhan Yesus bersama-sama murid menyeberangi danau ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Ketika mereka berlayar, inisiatif perjalanan itu datang dari Tuhan. Tuhan yang sendiri berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dan perjalanan itu dilakukan. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Itu berarti ada perahu-perahu lain juga yang menyertai rombongan itu dalam pelayaran melayari danau itu. Tapi 3 penulis kitab ini, Matius, Markus, dan Lukas, lebih menonjolkan perahu yang ada Tuhan Yesus di dalamnya. Kita bayangkan perahu yang ada Tuhan Yesus saja sudah ada tantangan dan persoalan. Bagaimana perahu yang tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya? Pasti persoalannya juga banyak. Asalkan mereka tetap berseru kepada Tuhan, maka mereka pun pasti akan selamat. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, satu saat ketika tertentu, seorang putra negeri ini yang namanya Noseni, dia bersama keluarga dan saudara-saudara yang ada di koridor Biak pada waktu itu. Mereka berlayar ke laut untuk mencari hasil laut untuk melanjutkan kehidupan mereka tempo itu. Ketika mereka berlayar sore hari, keadaan laut itu begitu teduh dan tenang. Setelah mereka berada di laut dan mendapatkan hasil yang cukup banyak, mereka pun hendak kembali ke darat. Tapi ketika dalam perjalanan pelayaran itu, tiba-tiba badai itu turun, menghantam perahu mereka dan nyaris hampir tenggelam. Dan ketika itu terdengar dari mereka yang ada di dalam perahu itu, suatu kebiasaan ucapan, ungkapan kata-kata yang langka sekali didengar pada zaman itu. Mereka berkata, Mansren Yesus ewah betulung no. Mansren Yesus ewah betulung no. 2 kali mereka sebut, yang berarti, oh Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kata-kata itu tidak pernah diucapkan di saat itu. Mereka kebanyakan di daerah itu, ketika mendapat bencana, mereka biasanya memanggil para leluhur mereka yang sudah lebih dulu meninggal. Atau mereka memanggil Tanjung atau nama-nama gunung leluhur mereka untuk datang menolong mereka dalam bahaya atau bencana itu. Tapi malam itu untuk pertama kali Noseni mendengar kata-kata itu, Mansren Yesus ewah betulung no. Oh Tuhan Yesus, tolonglah kami. Dan waktu itu ombak dan angin pun mereda. Setelah sekian lama, Noseni pergi sekolah di Pulau Peradaban Tanah Papua, yaitu Mansinam. Di sana dia mendapat dan mendengar tentang cerita ini, dan nama ini terus disebut dalam sekolahnya itu. Dan akhirnya dia ingat kembali beberapa tahun yang lalu bahwa nama ini yang pernah menolong mereka ketika mereka melaut. Dan pada akhirnya dia tahu bahwa dialah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu, yang telah menolong dia. Akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan dia dibaptiskan di jemaat di Pulau Mansinam itu dengan nama Petrus Kaviar. Dan dia adalah seorang putra Papua pertama yang menjadi guru Injil di tanah ini, yang sampai hari ini pusaranya tidak ditemukan.
Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, itu tidak ada Tuhan di dalam perahu. Tapi karena ketika mereka menyebut nama Tuhan, maka mereka pun diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, tidak seperti yang terjadi dengan murid-murid. Tuhan ada ikut bersama-sama dalam pelayaran itu, melayari danau itu, dan badai itu pun datang. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi persoalan ini, tapi pada akhirnya mereka tidak berdaya. Luar biasa. Padahal mereka semua mayoritas murid-murid Tuhan Yesus adalah para nelayan yang menguasai baik tentang situasi di danau itu. Bagaimana cara mereka bisa melewati gelombang yang besar itu. Tapi malam itu mereka tidak berhasil. Dan apa yang mereka buat? Mereka kembali kepada Dia yang sedang tertidur dalam pelayaran itu, yaitu Tuhan Yesus. Mereka katakan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dan mendengar kata-kata mereka, Tuhan pun bangun dan langsung berkata dan bertindak, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, itu ada Tuhan di dalam, tapi tantangan terus datang. Tapi kita menyadari dengan sungguh bahwa di balik setiap tantangan itu tidak membuat harus kita mundur atau berkecil hati menghadapi badai itu. Kita tetap maju dengan harapan bahwa Tuhan akan menolong kita, asal kita datang berseru kepadanya seperti murid-murid itu berseru. Padahal perjalanan itu sebenarnya Tuhan yang mengajak mereka. Ketika mereka naik di atas perahu, mestinya Tuhan yang membawa mereka, bukan mereka yang membawa Tuhan. Ini yang terbalik. Karena pembacaan kita berkata, maka mereka meninggalkan orang banyak itu, bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Mereka membawa Yesus, bukan Yesus yang membawa mereka. Mestinya Yesus yang membawa mereka, sehingga mereka tetap. Sehingga ketika berada di atas danau itu, mereka seolah-olah menganggap bahwa Tuhan tidak ada apa-apanya. Mereka lebih mengerti dan pahami tentang situasi, kondisi di daerah danau itu, sehingga mereka tidak perlu dengan bantuan Tuhan atau tenaga Tuhan. Mereka bisa mengatasinya sendiri. Nanti sesudah ada apa-apa, baru mereka sibuk mencari Tuhan. Mereka diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka heran juga, ketika badai itu datang, Tuhan dengan tenang tidur, bikin seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya Tuhan tahu bahwa lewat peristiwa itu, Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa Dialah yang berkuasa atas perjalanan kehidupan kita, baik di tengah badai maupun di dalam kehidupan kita yang biasa-biasa. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, oleh sebab itu kita menyadari meskipun biduk perjalanan hidup kita, bahtera rumah tangga kita, perahu-perahu kita, perahu-perahu karir hidup kita, usaha-usaha kita tertutup dengan awan yang gelap, hujan dan petir sekalipun, janganlah kita berputus asa. Janganlah kita kecewa, khawatir, bahkan takut. Memang seringkali hal-hal ini selalu menghantui hidup kita. Tetapi kita percaya, jikalau kita jadikan Tuhan Yesus sebagai juru mudi kita, maka tentu amanlah tujuan perjalanan hidup ini. Biarkanlah Tuhan menyenggara dan melindungi hidup kita
ketiga tiba gara-gara bahaya yang hendak menempa hidup kita. Biarkanlah Tuhan yang datang menjaga dan melindungi kita, sehingga kita bisa tiba dengan selamat sampai ke tempat tujuan. Hari ini kita akan melayari perjalanan hidup kita, menjalani tahun 2020 yang masih tersisa 5 bulan lagi. Hari ini kita tiba pada hari Minggu pertama di pekan yang ke-27, tanggal 5 ke-7 di tahun 2020. Masih banyak perjalanan yang akan kita lewati. Tentu kita akan berjumpa dengan berbagai macam persoalan dan tantangan. Badai dan tofan terus akan menderu dan bergelora dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan Yesus mampu meneduhkan badai di danau itu, Tuhan pasti juga akan mampu mengatasi semua persoalan dalam kehidupan kita. Asal kita mau datang bangunkan Dia. Memang Tuhan ada dalam perjalanan kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita biarkan Tuhan itu tertidur, sehingga kita tidak berikan kesempatan bagi Tuhan untuk beracara dalam perjalanan hidup ini. Ketika kita ada dalam ketenangan, seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Nanti sudah ada persoalan, baru kita datang berseru kepadanya. Mari kita menyadari bahwa di dalam setiap tantangan itu pasti ada harapan yang menantikan kita. Dan Tuhan sering menanya kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Takut itu siapa saja takut. Tapi marilah kita jangan biarkan takut itu yang mengatur kehidupan kita. Tapi kitalah yang memanage takut itu, sehingga kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Apalagi kita menghadapi badai yang besar ini, yaitu Corona bin COVID-19 yang menghadirkan ketakutan di mana-mana. Kita tidak harus berkecil hati. Kita percaya Tuhan Yesus ada berlayar bersama-sama dengan kita dalam hidup rumah tangga kita masing-masing, dalam perahu karir kita, dalam bahtera usaha kita masing-masing. Tuhan pasti akan menolong kita agar kita tetap tiba dengan selamat sampai ke tempat tujuan. Memang kadangkala kita juga bertanya seperti murid-murid itu, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Padahal kita sudah kenal Tuhan Yesus sejak kita kanak-kanak, atau mungkin kita yang dewasa baru terima Tuhan Yesus. Tapi terkadang kita balik bertanya siapa Dia. Dia itulah pencipta, penebus, dan penolong kita yang akan menyertai kita melewati perjalanan hidup kita ini dari waktu ke waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk melayari samudera kehidupan ini menuju pantai kebahagiaan di sana bersama orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa, syukur bagimu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau telah memberikan hari ini bagi kami, dan kami akan menjalani hari-Mu yang kudus ini, yaitu hari Minggu. Setelah 6 hari lamanya kami boleh bekerja, dan hari ini Tuhan persiapkan bagi kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan kebesaran kasih-Mu. Tuhan, kami akan menjalani hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kehidupan kami. Banyak tantangan, hambatan yang menghadang perjalanan kami. Tapi kami besar percaya Tuhan, kalau badai di danau itu Tuhan bisa teduhkan, Tuhan juga akan meneduhkan kehidupan kami umat-Mu ini yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan. Tapi kami besar percaya di balik setiap tantangan itu ada harapan baru yang Tuhan siapkan bagi kami untuk tetap bersukacita bersama-Mu.
Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi semua orang yang telah bekerja siang dan malam untuk mengatasi badai COVID-19 ini yang terus menghadirkan ketakutan itu. Untuk itu kami menyerahkan kehidupan pelayanan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, jangan biarkan mereka berjuang seorang diri, tapi Tuhan datang bangun dan menolong mereka sebagaimana Tuhan menolong murid-murid di danau itu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang hari ini sejak terbitnya matahari hingga pada masuknya terus mengabarkan firman kebenaran-Mu, baik di daerah-daerah pesisir pantai, di pulau-pulau, di gunung-gunung, di lembah, di bibir-bibir sungai, danau, dan telaga, dari kota sampai ke kampung-kampung. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka tetap tegar, kokoh, dan kuat untuk menghadapi setiap pergumulan hidup ini, sehingga mereka dapat membawa jemaat menuju kepada kehidupan yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Memberkati keluarga-keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka terus ada dalam sukacita, karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa bagi kru media yang terus menyiarkan tentang firman Tuhan ke pelosok-pelosok negeri ini. Suara mereka tidak terdengar ya Tuhan, tapi gema mereka itu sampai ke penjuru-penjuru bumi ini. Tuhan memberkati seisi rumah mereka, Tuhan memberkati karir mereka, Tuhan memberkati usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dan inilah kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama-Mu ya Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau-lah yang mampu mengatasi badai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Demikian semua rangkaian renungan subuh pagi ini bagi kita sekalian. Selamat memasuki hari ini dalam semua aktivitas kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.